Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cintania Jaya Mustika dengan NPM 2420301098 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah berbicara yang diampu oleh Bapak Jendriadi. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai kepunahan bahasa. Bahasa merupakan jiwa dari sebuah budaya. Di dalam bahasa tersimpan sejarah, kearifan lokal, dan identitas suatu bangsa. Namun, tahukah kita, dari ribuan bahasa daerah yang ada di Indonesia, banyak yang kini berada di ambang kepunahan. Ketika bahasa daerah hilang, bukan hanya kata-katanya yang hilang, tetapi juga tradisi, nilai-nilai, dan jati diri sebuah masyarakat. Menurut World Atlas of Language, terdapat 8.324 bahasa di dunia yang dituturkan dan diisyaratkan dengan sekitar 7.000 diantaranya masih digunakan. Indonesia sendiri, menurut Kemendikbudristek memiliki 718 bahasa daerah. Namun, tidak semuanya terlestarikan dengan baik. Banyak diantaranya terancam punah. Bahasa yang terancam punah di dunia tersebar di berbagai benua, yang kebanyakan hanya dituturkan oleh suatu suku tertentu dengan jumlah penutur asli yang jumlahnya sangat sedikit. Beberapa di antaranya adalah Cherokee dan Navajo Amerika Serikat, K'iche' Guatemala, Tui Ghana, Ainu Jepang, dan Orok Siberia. Sebanyak 90% bahasa daerah di Indonesia berasal dari wilayah Indonesia Timur, termasuk 428 bahasa di Papua, 8 bahasa di Maluku, 72 bahasa di Nusa Tenggara Timur, dan 62 bahasa di Sulawesi. Di Papua dan Maluku, sekitar 10 bahasa telah punah dan 32 lainnya terancam punah. Beberapa yang terancam punah antara lain bahasa Roswar dan Hatam Papua Barat, bahasa Enggano Bengkulu, dan bahasa Sekak Belitung. Banyak yang menjadi penyebab kepunahan suatu bahasa. Salah satunya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa bahasa tersebut hanya dituturkan oleh suatu suku tertentu dengan jumlah penutur asli yang sangat sedikit. Terlebih lagi, jumlah penutur yang sedikit ini umumnya sudah lanjut usia. Sedangkan generasi muda cenderung meninggalkannya karena telah mendapatkan pengaruh globalisasi. Penyebab lainnya adalah pengaruh bahasa-bahasa global seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Spanyol, dan Prancis yang semakin mendominasi sebagai alat komunikasi internasional dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, bisnis, teknologi, dan media. Akibatnya, bahasa lokal sering diabaikan atau ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih fokus mempelajari bahasa yang dianggap memiliki nilai ekonomi dan sosial lebih tinggi. Hal ini serupa dengan dominasi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu penyebab terancamnya bahasa-bahasa daerah akan kepunahan. Kepunahan bahasa tidak hanya berarti hilangnya alat komunikasi, tetapi juga hilangnya kebudayaan, sejarah, dan identitas yang terkandung dalam bahasa tersebut. Setiap bahasa membawa pengetahuan lokal, tradisi lisan, dan cara berpikir yang unik. Jika bahasa tersebut hilang, bagian dari pengetahuan dan warisan budaya dunia juga ikut punah. Situasi ini akan sangat memprihatinkan jika kita tidak melawannya. Melawan kepunahan bahasa memerlukan upaya bersama dari pemerintah, komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan berbagai organisasi. Oleh karena itu, mari bersama-sama melibatkan diri dalam upaya yang kita bisa untuk melawan kepunahan bahasa. Melalui kombinasi kebijakan pemerintah, dukungan komunitas, pendidikan, dokumentasi, juga penggunaan teknologi, bahasa yang terancam punah dapat dilestarikan dan diteruskan ke generasi mendatang. Inilah saatnya kita bergerak menjaga warisan yang tak ternilai ini sebelum semuanya terlambat. Karena bahasa daerah bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga kunci untuk masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.